KPK mengungkap adanya rapat yang melibatkan pihak Kementerian Agama dan Asosiasi Travel Haji terkait pembagian kuota haji reguler dan khusus untuk penyelenggaraan haji tahun 2024. Rapat tersebut muncul setelah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 kuota bagi Indonesia. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Asosiasi Travel Haji yang mendapat informasi mengenai penambahan kuota itu kemudian menginisiasi pertemuan dengan pihak Kemenag untuk membahas pembagian kuota tersebut. Dalam rapat itu, para pelaku berupaya untuk meningkatkan kuota haji khusus yang sebenarnya diatur maksimal 8% dari total kuota haji Indonesia. Mereka berharap kuota haji khusus dapat diperbesar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Menurut Asep, rapat ini baru berlangsung di level bawah, yaitu perwakilan Asosiasi Travel dan pejabat Kemenag yang belum sampai kepada pengambil keputusan tertinggi. Namun dalam pertemuan tersebut, disepakati pembagian kuota tambahan secara merata, yakni 50% untuk kuota haji reguler dan 50% untuk kuota haji khusus. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam surat keputusan atau SK. KPK saat ini sedang mendalami apakah penerbitan SK tersebut ada imbal balik atau gratifikasi yang diterima oleh pihak tertentu. Selain itu, KPK juga mendalami pembagian kuota haji khusus yang disalurkan kepada puluhan hingga lebih dari 100 travel haji yang berbeda. Sebelumnya, KPK telah melakukan perhitungan awal terkait dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Perhitungan internal KPK menunjukkan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini telah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk peninjauan lebih lanjut dan perhitungan yang lebih rinci. Hingga kini, kasus ini masih dalam tahap penyidikan dengan menggunakan surat perintah penyidikan umum, sehingga belum ada tersangka resmi yang diumumkan. Namun, KPK sudah melakukan langkah pencegahan terhadap 3 orang yang dianggap terkait, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan kuota haji yang merupakan hak dan harapan banyak umat Islam Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji secara adil dan transparan. Dugaan praktik korupsi dalam pembagian kuota haji ini dianggap merugikan negara dan berpotensi memperumit proses keberangkatan calon jamaah haji. KPK terus melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Pihak KPK juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji agar kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara ibadah haji dapat dipulihkan. Demikian perkembangan terbaru terkait dugaan korupsi kuota haji yang tengah ditangani KPK. Kasus ini masih akan terus berlanjut seiring proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat demi terciptanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan haji di Indonesia. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kafe Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.